Memiliki sebuah rumah yang nyaman dan aman menjadi impian setiap orang. Di tengah banyaknya tawaran perumahan rakyat maupun komersil dengan harga menggiurkan serta akses yang mudah, nyatanya ada cerita udang di balik batu. Sudah dihuni namun malah tertipu. Apa penyebabnya? Berikut penelusuran anchor Freddy Cahya dan fotojurnalis Wahyu Ramadan dan Sagita dalam Prime Story. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Awal tahun 2026 dibuka dengan fenomena banjir yang merendam sejumlah perumahan warga di berbagai titik wilayah. Rumah yang diharapkan layak, namun nyatanya tak luput dari genangan banjir atau bahkan nyaris tenggelam dipenuhi air. Di Jakarta, pada akhir Januari 2026, sebanyak 32 kepala keluarga terdampak banjir di perumahan Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ketinggian air yang merendam permukiman itu mencapai 80 cm. Sebagian warga memilih mengungsi, namun tak jarang warga bertahan di lantai 2 rumah mereka menunggu banjir surut. Di waktu yang bersamaan, banjir parah juga merendam 3 perumahan subsidi warga, yakni perumahan The Grand Natura, Puri Casablanca, dan Green Village yang terletak di Kelurahan Sukamekar, Bekasi, Jawa Barat. Banjir dengan ketinggian lebih dari 1,5 meter itu membuat tempat tinggal penghuni hampir tenggelam dan nampak seperti lautan. Bergeser ke Tangerang, banjir dengan ketinggian 20 hingga 60 cm merendam perumahan Villa Gio Residence, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten pada awal Februari 2026. Banjir merendam 250 rumah warga, di mana hal ini berdampak pada aktivitas warga terganggu, bahkan terpaksa mengungsi. Ya, 3 titik lokasi tadi menjadi langganan banjir di kala curah hujan tinggi. Namun, hati saya bergejolak bertanya, mengapa kejadian banjir berulang terjadi tanpa adanya solusi pasti? Maka, perjalanan saya buka dari Jakarta menuju salah satu titik perumahan di Babelan, Bekasi yang menjadi lokasi terparah dilanda banjir. Saya menggali informasi dari salah seorang penghuni perumahan di kawasan ini. Dari tahun berapa Kak Susi berada di sini dan kenapa alasannya memilih di sini? Apakah karena rumah subsidi atau bagaimana? Ya, kalau saya pribadi tinggal di sini sejak tahun 2023 dan milih rumah di sini karena subsidi menyesuaikan sama keuangan juga ya Kak waktu itu. Karena saya notabene itu baru menikah dan lagi cari-cari rumah nih gitu. Jadi saya cari yang masuk di budget saya. Kebetulan di sini cicilannya masuk, terus harganya juga masuk, dan yang paling penting suami kerja juga aksesnya mudah gitu. Ya, tergiur dengan cicilan harga rumah yang terjangkau, akses yang mudah, dan bebas banjir. Nyatanya, rumah subsidi yang kurang lebih baru 3 tahun ditempati Susi dan keluarganya ini sudah berulang kali dilanda banjir dengan ketinggian air yang terus bertambah. Meski telah surut, banjir menyisakan rasa sesak di hati karena tak hanya genangan dan bekas sisa lumpur, namun juga barang rumah tangga yang rusak. Berdasar keterangan Susi, saya lanjutkan langkah saya menyisir area perumahan ini. Dan ini dia fakta yang saya temukan. Pemirsa, kalau kita melihat Kali CBL atau Cikarang Bekasi Laut ini masih terlihat natural, tidak ada pembatas ataupun tanggul yang tersedia. Bisa dilihat di sini hanya lapisan-lapisan tanah dan aliran air yang mengalir di sini. Dan kita bergerak sedikit dari Kali CBL menuju ke perumahan, ternyata sangatlah dekat dan tidak ada pembatasan atau tembok yang tersedia. Jadi bisa Anda bayangkan apabila terjadi luapan air ini bisa langsung menggenangi perumahan warga di sini. Dan saya mendapatkan hal yang unik, pintu air hanya tersedia 1 saja dan kondisinya sudah sangat usang. Dari keterangan warga, pintu air inilah yang membatasi drainase atau saluran air warga dengan Kali CBL ini. Jadi bisa dibayangkan apabila ini dibuka atau ditutup, tapi air kali meluap, otomatis ini pun tidak berguna karena air langsung menggenangi rumah warga. Saya mencari informasi lebih detail terkait lokasi ini. Diketahui,
perumahan The Grand Natura di Babelan, Bekasi ini baru dibangun pada tahun 2021 lalu. Hal ini nampak dari citra satelit yang berhasil saya himpun, di mana terlihat pada 2016 lokasi perumahan merupakan area persawahan dan pepohonan rindang yang berbatasan dengan sungai. Namun seiring waktu berjalan, lokasi ini disulap menjadi perumahan subsidi murah dengan jaminan bebas banjir. Pertanyaannya, mengapa lokasi rawan seperti ini justru dipilih untuk perumahan warga? Saya pun bertanya pada pengamat tata ruang dan wilayah terkait kondisi ini. Apakah wilayah perumahan rawan banjir bisa diperbaiki? Dan ini dia jawaban mencengangkan yang saya dapatkan. Perbaikan sekarang ya, kalau kita melakukan audit tata ruang, mau nggak pemungkinkan itu diatur ulang misalnya, ya, dengan catatan misalnya kalau dari Bekasi yang kami pantau ke lapangan, itu paling aman ya direlokasi ke rumah susun misalnya, ya. Terus kemudian lahan yang benar-benar dekat dengan kali, itu nggak ada pilihan, Mas, harus direlokasi, daerah tersebut harus menjadi semacam daerah situ atau waduk baru untuk limpasan air sungai. Karena apapun yang akan dilakukan tidak akan banyak membantu. Misal, drainasenya diperbaiki juga tidak akan membantu, atau tanggulnya ditinggikan misalnya, ya, tidak akan banyak membantu karena persoalan utamanya adalah daerah situ memang daerah parkir air. Bisa disimpulkan telah terjadi perubahan peruntukan tata ruang dalam pembangunan perumahan di kawasan ini. Kawasan yang harusnya hijau dan difungsikan sebagai lokasi tampungan air, namun telah berubah bentuk dan fungsinya. Lantas, jika memang harus ada langkah relokasi, bagaimana tanggapan warga sekitar kawasan ini? Mungkin 50-50 ya. Jadi kalau misalkan ada option mungkin pengganti atau relokasinya itu sebanding dengan rumah yang sudah kita ada. Ini kan kita juga di sini kan pakai modal ya Mas ya, kayak nggak sedikit gitu. Jadi mungkin kalau direlokasinya setimpal dengan rumahnya, keadaannya setimpal gitu, nggak kayak setengah dari ini ya mungkin nggak mau. Tapi kalau setimpal dengan yang rumah yang ada ini mungkin ya beberapa berkenan gitu. Kenapa enggak kalau lebih baik gitu. Cuman ya paling dibantu untuk yang tanggul ini aja sih. Ada harapan dari jawaban yang saya dengar tadi. Entah relokasi maupun pembangunan tanggul dan perbaikan fasilitas perumahan untuk keamanan dan kenyamanan para penghuni. Maka saya melanjutkan langkah bertemu dengan salah seorang praktisi developer perumahan untuk menggali bentuk tanggung jawab praktis dari pihak developer perumahan kepada penghuni ketika force majeure terjadi. Secara umum sebenarnya kewajiban developer itu adalah membangun sesuai dengan apa yang sudah diizinkan oleh pemerintah. Pertama dari sisi spesifikasi unit, kemudian dari sisi PSU itu harus dibangun sesuai gitu. Nah pada saat kita sudah serah terima, let's say kita sudah serah terimakan ke penghuni gitu ya, pembeli rumah kita gitu. Kita ada akte jual beli di situ gitu, kita serahkan unit rumahnya, maka tanggung jawab terhadap unit tersebut itu beralih ke konsumen gitu. Nah, kalau untuk PSU-nya seperti jalan, saluran dan lain-lain, kalau ada musola juga di situ dan lain-lain gitu ya. Itu kalau sudah selesai pembangunan, kita harus serahkan PSU tersebut ke Pemda. Kurang lebih seperti itu. Pemirsa, memiliki rumah bisa jadi impian setiap orang, tak hanya sebagai tempat bernaung bersama keluarga, tetapi juga sebagai investasi. Tapi jangan sampai salah pilih perumahan ya. Dan berikut adalah tips untuk Anda memilih perumahan yang bebas banjir. Yang pertama, survei saat hujan deras. Hal ini penting untuk melihat langsung apakah air tergenang atau saluran air di sekitar lokasi ini berfungsi dengan baik. Yang kedua, cek riwayat atau historical lokasi. Tanya kepada penduduk ataupun juga RT RW apakah lokasi ini menjadi langganan banjir ataupun juga memiliki frekuensi banjir tertentu. Yang ketiga, pastikan memilih developer yang terpercaya. Mereka bertanggung jawab terkait fasilitas keamanan, drainase, setelah itu layanan kesehatan maupun pendidikan hingga akses jalan. Dan yang keempat, jangan sampai lupa untuk mengecek lokasi area menggunakan basis digital, yakni berdasarkan laman BNPB. Dan yang kelima, jangan lupa juga untuk melihat unit secara keseluruhan. Jangan melihat unit yang estetik saja,
tapi juga pastikan lokasinya memiliki fasilitas yang mumpuni, baik ruang terbuka hijau dan juga layanan akses transportasinya yang bisa Anda gunakan ketika di waktu-waktu tertentu. Nah, itu tadi beberapa tips yang bisa Anda gunakan untuk mengetahui dan juga memilih rumah sesuai dengan keinginan Anda. Jangan sampai beli rumah seperti beli kucing dalam karung, sudah ditempati tapi malah murung. Berbicara tentang hunian layak, berkaitan pula dengan rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Desember 2025, persentase rumah tangga dengan hunian layak menunjukkan Provinsi DKI Jakarta berada pada angka 37,71%, Provinsi Jawa Barat 58,46%, dan Banten 69,14%. Hal ini menampilkan kesan bahwa masih perlu peningkatan hunian atau rumah layak huni pada 3 provinsi ini, meliputi kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum layak, akses sanitasi, dan ketahanan bangunan. Melihat kenyataan ini, pemerintah memiliki programnya sendiri terkait hunian layak, terjangkau bagi rakyat Indonesia ke depan. Dilansir dari pkp.go.id, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Marwarar Sirait menyatakan, Presiden Prabowo selalu menekankan agar seluruh program pemerintah benar-benar berdampak bagi rakyat kecil. Karena itu, kami ingin setiap program perumahan termasuk rumah susun subsidi dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Melihat dinamika rumah hunian di tanah air, sudah menjadi keharusan bagi pemerintah untuk hadir dan menjawab kebutuhan rakyatnya, agar tak ada lagi ungkapan rakyat berjuang sendiri tanpa kehadiran negara. Dan perlu diingat, jangan sampai rumah hunian rakyat dibuat ala kadarnya yang justru membuat rakyat sengsara. Freddy Cahya, Wahyu Ramadan, Sagita melaporkan.